Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Diki Surahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian dan kemasyarakatan. Yang saya hormati teman-teman semuanya, sebelum mempresentasikan materinya, saya ingin memperkenalkan diri anggotanya siapa aja. Yang pertama itu ada saya, Tias Hanuni Hasan, dan ada rekan saya yang bernama Rizky Fauziani, Siti Inalatul Inayah, dan Nopi Nur Hayati. Di sini kami ingin mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai tema pembelajaran berbasis karakter. Nah, tujuan dari presentasi kali ini itu untuk membangun peserta didik menjadi bangsa yang tangguh di mata masyarakat, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Materi yang pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Materi yang pertama itu pembelajaran berbasis karakter. Jadi, proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia saat ini belum berjalan secara maksimal. Nah, sehingga hasilnya diharapkan juga belum tercapai. Hal ini dapat kita lihat dalam proses pendidikan di sekolah yang mengedepankan penguasaan pengetahuan. Daripada proses dalam pembelajaran bisa dilihat melalui karakter siswa. Karakter tersebut bisa dibentuk juga melalui proses pembelajaran. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Penanaman nilai-nilai karakter terhadap siswa juga telah dirumuskan dalam kurikulum 2013. Maka langkah awal untuk memperbaiki tujuan pendidikan di Indonesia, begitu juga penanaman pendidikan karakter ternyata mampu mendidik mahasiswa yang unggul dari aspek pengetahuan, cerdas secara emosional, dan kuat dalam kepribadian. Pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar harus dilakukan secara kontinu dan terukur oleh para pelaku pendidikan di sekolah dasar. Karena pembelajaran berbasis karakter memiliki peran yang sangat utama dalam rangka terwujudnya tujuan pendidikan yang telah dirancang oleh setiap satuan pendidikan. Sebagai barometer perubahan karakter dalam diri setiap anak usia sekolah dasar dapat kita lihat atau amati dalam setiap gerik dan tingkah laku anak, sehingga apabila pendidikan karakter dilaksanakan secara baik pada jenjang pendidikan, maka akan menghasilkan generasi berakhlak yang mulia, gitu ya. Jadi pengertian pembelajaran berbasis karakter itu sendiri telah dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan dan karakter bangsa dari diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya. Nah, jadi untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya itu sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasional, produktif, dan kreatif. Dan definisi dari pembelajaran berbasis karakter ialah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya. Nah, mengacu dari pengertian definisi pendidikan karakter tersebut itu, maka pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai proses pengarahan dan pembimbingan terhadap peserta didik agar memiliki nilai perilaku yang baik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, jadi pendidikan karakter itu adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran,
raga, rasa, dan krasa. Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, pendidikan bertuju untuk memberikan keputusan baik atau buruknya, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati gitu ya. Untuk itu segitu materi yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi Fauziani dengan nomor induk mahasiswa 050 120 10 25. Poin selanjutnya itu mengenai konsep dan prinsip dari pembelajaran berbasis karakter. Pembelajaran berbasis karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pembelajaran berbasis karakter. Menurut Kemendiknas atau Kementerian Pendidikan Nasional memberikan rekomendasi 11 konsep dan prinsip untuk mewujudkan pembelajaran berbasis karakter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai berbasis karakter. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat yaitu menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik. Yang keenam yaitu memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang untuk menghargai semua peserta didik supaya membangun karakter dan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri atau lebih sukses. Yang ketujuh yaitu mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik. Yang selanjutnya itu memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. Yang selanjutnya yaitu adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif dalam pembelajaran berbasis karakter ini. Yang selanjutnya yaitu memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter peserta didik siswa. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru karakter dan memanifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Terima kasih. Saya Siti Inatul Inayah dengan nomor NIM 0501201214 dari Prodi PGSD semester 6. Materi selanjutnya yaitu rencana dalam pembelajaran berbasis karakter, di mana dalam pembelajaran berbasis karakter yang diintegrasikan di dalam mata pelajaran ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama kebijakan sekolah dan lingkungan administrasi sekolah terhadap pendidikan karakter. Yang kedua, kondisi lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengetahuan dan sikap guru. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi guru, dan yang kelima adalah dukungan masyarakat. Menurut panduan pendidikan karakter di Kemendiknas, agar kegiatan belajar dapat mengembangkan karakter siswa, maka harus memenuhi prinsip atau kriteria yang berorientasi pada yang tujuan, input, aktivitas, pengetahuan, peran guru dan peran siswa. Dengan demikian, dalam perencanaan pembelajaran berkarakter harus memperhatikan perbedaan peserta didik seperti jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi, latar belakang, dan lainnya. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, memberikan umpan balik
adanya keterkaitan dan keterpaduan serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Keterkaitan dan keterpaduan beserta penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan pembelajaran dari tahap kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Perilaku guru sepanjang proses pembelajaran juga model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan atau pembukaan. Berdasarkan standar proses, kegiatan pendahuluan dalam proses belajar mengajar terdiri pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga itu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengenalkan nilai, membangun kepedulian akan nilai, dan membantu internalisasi nilai atau karakter pada tahap pembelajaran. Contoh nilai-nilai yang ditanamkan dalam proses pembelajaran pada kegiatan pendahuluan diantaranya guru datang tepat waktu, maka nilai yang ditanamkan adalah disiplin. Berdoa sebelum membuka pelajaran, maka nilai yang ditanamkan adalah religius. Guru mengecek kehadiran siswa, maka nilai yang ditanamkan adalah disiplin dan lain-lain. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada kegiatan pendahuluan adalah orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan, dan pembagian kelompok. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti pembelajaran terbagi atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tahap eksplorasi peserta didik difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan sifat melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada tahap elaborasi, peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta sikap lebih lanjut melalui sumber-sumber dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam. Pada tahap konfirmasi, peserta didik memperoleh umpan balik atas kebenaran dan kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Untuk kegiatan penutup, tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain guru bersama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Pada tahap ini, maka nilai yang ditanamkan adalah mandiri, kerjasama, kritis, dan logis. Kemudian, guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Maka nilai yang ditanamkan adalah jujur, mengetahui kelebihan dan kekurangan. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, maka nilai yang ditanamkan adalah saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, dan logis. Dilanjutkan dengan guru merencanakan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedial, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas individual atau kelompok sesuai dengan hasil belajar, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dari rangkaian kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan pada proses kegiatan pembelajaran tersebut antara lain adalah disiplin, santun, peduli, religius, mandiri, berpikir logis, kreatif, kerjasama, kerja keras, saling menghargai, peduli lingkungan, percaya diri, tanggung jawab, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri, cinta ilmu, kritis, dan jujur. Baiklah, untuk
materi semua telah disampaikan oleh kelompok kami. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, dari pembelajaran berbasis karakter dapat diartikan sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi generasi penerus yang berkarakter. Pembelajaran berbasis karakter di sekolah dasar memegang peran sangat penting keberadaannya karena dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang serta sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Bila pembelajaran berbasis karakter di sekolah dasar telah mencapai keberhasilan, maka akan terwujud generasi penerus bangsa yang berkarakter dan tidak diragukan lagi masa depan bangsa Indonesia ini akan mengalami perubahan menuju kejayaan. Nah, pentingnya pembelajaran berbasis karakter bagi siswa merupakan suatu keperluan yang tidak terbantahkan lagi. Tidak ada aturan baku dan mutlak sebagai cara melaksanakan pembelajaran berbasis karakter. Namun sekolah itu dituntut mendesain secara baik dan sungguh-sungguh dengan berbagai pola sehingga nilai-nilai karakter tersebut dapat menjadi perilaku permanen bagi siswa di kemudian hari. Namun tujuan pembelajaran berbasis karakter tetap sama, yaitu mengantarkan siswa mempunyai kepribadian dan nilai-nilai karakter mulia seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratif, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, persahabatan atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi ini. Saya akhiri presentasi kali ini, kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.